さよなら。世界でただ一人私を喜ばせた人よ。これにておしまい。挽回。水無月。雑境はこれにておしまい。お姉ちゃんが来た。Sebagaimana kita tahu, Retsu Unohana merupakan salah satu kapten tertua Gotei 13 yang terkenal sangat ahli dalam bidang pengobatan. Sikapnya yang lembut, sopan, dan penuh perhatian membuatnya menjadi orang yang begitu dihormati dan tidak pernah dimusuhi. Dia adalah orang baik yang seringkali menolong orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang terluka pasti akan selalu dia sembuhkan secara sukarela. Dan karena perannya sebagai ahli medis inilah, dirinya pun jarang sekali terlibat dalam sebuah pertempuran. Sebagai orang yang terbilang sangat berpengalaman, Unohana selalu bisa tampil tenang dalam menghadapi segala situasi. Mau seburuk apapun itu, dia takkan pernah panik dan akan selalu tahu jalan terbaik yang harus dia lakukan. Namun di balik pribadinya yang terkenal lembut dan menawan ini, Unohana rupanya bisa menjadi sosok yang keras dan haus akan darah. Matanya seketika bisa menjadi tampak suram dan sangat mengancam. Ini merupakan sifat aslinya yang memang selama ini dia pendam dari kalangan para Shinigami. Selain kepribadian kuat yang melekat padanya, Unohana juga memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Terbukti dia adalah orang pertama yang mendapat gelar Kenpachi, gelar bagi seorang Shinigami terkuat di setiap generasi. Selain itu, dia juga termasuk ke dalam jajaran Kapten Gotei generasi pertama yang kekuatannya diakui oleh Komandan Yamamoto. Dalam hal kemampuan, dia sangat ahli dalam teknik berpedang serta teknik penyembuhan. Sementara untuk Zanpakutonya sendiri, dia memiliki Zanpakuto bernama Minazuki, yang mana ketika Shikainya dilepaskan, Zanpakuto tersebut akan berubah menjadi seekor makhluk raksasa seperti ikan pari. Makhluk ini dapat digunakan sebagai alat transportasi maupun untuk keperluan pengobatan. Sementara ketika bangkainya dilepaskan, pedang Unohana seketika akan mengeluarkan cairan asam berwarna merah darah. Apapun yang disentuh cairan ini, semuanya akan meleleh hanya dalam waktu hitungan detik saja. Oleh karena itu, dengan kemampuan berpedang serta ahli dalam penyembuhan, ditambah dia merupakan penyandang gelar Kenpachi pertama, tidak heran rasanya jika Unohana layak menjadi bagian dari salah satu legenda yang dimiliki oleh pihak Soul Society. Sekitar 1000 tahun yang lalu, Unohana yang saat itu masih bernama Yachiru Unohana dikenal sebagai penjahat paling kejam yang pernah ada di Soul Society. Hal itu dikarenakan Unohana yang merupakan seorang ahli berbagai teknik berpedang selalu haus akan pertarungan. Dia pun seringkali mencari lawan-lawan kuat dan tidak akan segan untuk membunuhnya. Karena baginya pertarungan itu tak lebih dari sebuah hiburan yang harus diselesaikan dengan cara membunuh. Hingga suatu waktu Unohana bertemu dengan Genryusai Yamamoto. Melihat potensi Unohana yang begitu kuat, Yamamoto pun lantas mengajak Unohana untuk bergabung menjadi salah satu anggota pendiri Gotei 13. Yang mana kita tahu para pendiri Gotei 13 ini juga sama bengisnya dan dikenal sebagai kelompok keji yang haus akan pertarungan. Kemudian setelah menyetujui dan bergabung dengan Yamamoto, Unohana membentuk sebuah divisi di dalam Gotei 13 yang saat ini dikenal sebagai Divisi 11. Di sana dia pun menjadi kapten sekaligus meraih gelar Kenpachi pertama. Sebagai bagian dari divisi tersebut, Unohana meletakkan dasar-dasar dan prinsip yang menjadi ciri khas divisinya, yaitu mereka yang tergabung dalam divisi ini adalah orang-orang yang gila bertarung. Secara spesifik, pertarungan yang dimaksud Unohana adalah pertarungan jarak dekat yang mengadu keterampilan berpedang. Selama menjabat sebagai Kapten Divisi 11, Unohana sempat diajarkan teknik medis oleh Tenjiro Kirinji. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dirinya bisa lebih lama menjalani pertempuran yang saat itu begitu dia gemari.
Dan dari sini pula lah Unohana mulai memiliki keterampilan Kaido yang semakin hari semakin dia asah. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Unohana yang kian tidak terkalahkan saat itu telah mulai kehilangan minat bertarung. Meski dia telah mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak menemukan seorang pun lawan yang bisa memenuhi hasrat bertarungnya. Hingga sampai suatu ketika saat Unohana dan pasukan divisi 11 melakukan misi ke tepian Rukongai, dia pun bertemu dengan seorang anak kecil bernama Zaraki yang kala itu menantangnya bertarung. Pada pertarungan ini, secara mengejutkan, anak kecil itu berhasil mendaratkan sebuah luka di tubuh Unohana, yang mana hal ini sontak membuat Unohana sekali lagi merasakan kesenangan dalam bertempur. Lalu tak berapa lama kemudian pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Unohana. Walau berhasil dimenangkan olehnya, Unohana menyadari bahwa anak kecil tersebut sebenarnya lebih kuat dari dirinya. Hanya saja anak kecil itu menahan diri karena suatu alasan tertentu. Pada saat Unohana hendak meninggalkannya, dia sempat berpikir bahwa anak kecil tersebut sangat layak untuk menyandang gelar Kenpachi di masa mendatang. Kemudian beberapa waktu setelah kejadian itu, Unohana tiba-tiba saja memutuskan untuk meninggalkan divisi 11 dan pindah menjadi kapten divisi 4. Dia mengganti namanya menjadi Retsu Unohana sekaligus meninggalkan gelarnya sebagai seorang Kenpachi. Hal ini dilakukan karena dia merasa bahwa dirinya sudah tidak pantas memegang gelar tersebut setelah mengetahui ada seorang anak kecil yang lebih kuat dari dirinya. Ditambah lagi, seiring Gote 13 telah mulai menemukan arti kedamaian, Unohana juga mulai berubah menjadi pribadi yang lebih lembut dan sopan. Penampilannya pun dia sesuaikan menjadi sedikit lebih rapih dari sebelumnya. Setelah berabad-abad lamanya, Unohana bersama ketiga kapten lainnya yaitu Yamamoto, Ukitake, dan Kyoraku dinobatkan sebagai kapten terlama di Gote 13. Dan sebagai kapten yang dulunya merupakan kapten generasi pertama bersama Yamamoto, dia begitu dihormati oleh para kapten lain, termasuk oleh Kyoraku dan Ukitake yang seringkali memanggilnya dengan panggilan senpai. Seiring waktu berjalan, selama menjadi kapten divisi 4, Unohana telah sering menghadiri berbagai acara pelantikan para kapten baru. Bahkan tak jarang, sebagai kapten senior, dia sering diamanahi sebagai pengamat yang bertugas menilai kelayakan dari sang kandidat kapten. Kemudian, pada sekitar 110 tahun lalu, Unohana memiliki letnan bernama Yamada Seinosuke, yang mana merupakan kakak kandung dari Yamada Hanataro. Tapi beberapa waktu kemudian, letnannya tersebut memutuskan untuk pindah tugas dan bekerja di pusat farmasi yang ada di distrik Kizokugai. Sebagai gantinya, posisi letnan ini lalu diisi oleh seorang shinigami berbakat lainnya bernama Isane Kotetsu. Setelah 110 tahun berlalu, sebagai kapten divisi 4, Unohana kini dihadapkan pada sebuah kasus yang cukup menggegerkan, yaitu kasus tentang terbunuhnya Kapten Aizen secara misterius. Untuk mencari petunjuk, Unohana pun mencoba mengotopsi mayat Aizen dengan dibantu oleh wakil kaptennya yaitu Isane Kotetsu. Sementara sibuk dengan kasus tersebut, Unohana saat itu juga disibukkan dengan keributan yang tengah terjadi di Seirete, yang mana keributan ini diakibatkan oleh adanya penyusupan yang dilakukan oleh Ichigo dan kawan-kawan. Dalam keributan ini, Unohana sebagai pemimpin dari tim medis mendapat tugas untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka akibat pertempuran. Dengan melepaskan shikainya yang berubah menjadi seekor pari raksasa, dia dan Isane pun berkeliling mencari orang yang terluka untuk diobati. Pada momen ini, Unohana sedikit curiga dengan kematian Aizen. Dari hasil otopsi yang telah dia lakukan, Unohana menemukan bahwa sepertinya mayat Aizen yang dia periksa adalah mayat yang palsu. Dan dari hasil otopsi ini, Unohana berpendapat bahwa sepertinya Aizen yang asli saat ini masih hidup. Dengan asumsi tersebut, dia bersama Isane lalu memutuskan untuk pergi menuju gedung Sentral 46 yang memang dia yakini sebagai tempat paling ideal untuk bersembunyi. Dan benar saja, saat tiba di lokasi, Unohana benar-benar menemukan Aizen yang masih hidup di sana. Bahkan Aizen saat itu baru saja selesai menghabisi Hitsugaya dan Hinamori hingga terluka sangat parah. Dan kini dengan apa yang telah dilihatnya itu, Unohana pun mengutarakan kecurigaannya kepada Aizen yang selama ini telah menipu semua orang.
Karena kecurigaannya yang cukup jenius ini, dia lalu mendapat pujian dari Aizen karena telah berhasil membongkar tipuannya. Namun belum sempat Unohana dan Izane menangkap Aizen, dengan cepat Aizen telah mampu melarikan diri melalui teleportasi. Setelah gagal menangkap Aizen, mereka berdua pun lalu menghampiri Hitsugaya dan Momo yang saat itu tengah tergeletak di lantai. Sambil mengobati keduanya, Unohana lalu menyuruh Izane untuk mengumumkan pada semuanya bahwa Aizen telah melakukan pengkhianatan. Dari sini seluruh pasukan Gotei 13 pun tahu bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah Sasuke Aizen. Singkat cerita, setelah keributan di Seirete usai, Gotei 13 mulai berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi peperangan melawan Aizen yang nanti akan terjadi. Salah satu upaya yang mereka lakukan saat itu adalah mengirimkan beberapa pasukan menuju markas Aizen yang berada di Hoikomundo. Mereka diantaranya adalah Unohana, Izane, Hanataro, Zaraki, Mayuri, dan juga Byakuya. Pada penyerbuan ini, sementara para kapten lain terlibat pertarungan, Unohana dan bawahannya bertugas untuk merawat siapapun yang terluka. Lalu setelah tugasnya selesai, Unohana kemudian memutuskan untuk ikut menemani Ichigo yang hendak pergi ke dunia manusia melalui gerbang Garganta ciptaan Mayuri. Saat itu di dalam perjalanan, sambil memulihkan kekuatan Ichigo, Unohana memperingatkan Ichigo tentang kekuatan Zanpakuto Aizen yang mampu melakukan hipnotis sempurna. Unohana berharap sebagai satu-satunya orang yang belum terpengaruh, Ichigo sebisa mungkin harus menghindari ilusi tersebut. Kemudian tak berapa lama dari sana, mereka berdua pun tiba di dunia manusia, tempat di mana peperangan tengah berlangsung. Sama seperti di Hoikomundo, dalam peperangan kali ini, Unohana juga bertugas mengobati siapapun yang terluka dan sebisa mungkin menghindari pertarungan. Hingga beberapa waktu kemudian, setelah Aizen berhasil dikalahkan oleh Ichigo, Unohana kini telah selesai mengobati semua Shinigami yang terluka. Bahkan dengan kebaikannya, dia juga membantu menyembuhkan para anggota Vizard yang padahal saat itu bukanlah bagian dari Gotei 13. Selama pertarungan dan insiden yang terjadi, baik itu di Soul Society, Hoikomundo maupun dunia manusia, selama ini Unohana masih tetap menyembunyikan identitas aslinya yang merupakan seorang Kenpachi pertama. Hanya ada beberapa orang yang mengetahui kebenaran tersebut. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Unohana sejak lama, seperti Yamamoto, Kyoraku, Ukitake, Zaraki, dan beberapa orang lainnya. Selain orang-orang tersebut, di mata orang banyak, Unohana dikenal sebagai sosok yang lembut, sopan keibuan, dan jarang sekali terlibat dalam pertempuran. Satu hal yang membuat Unohana melakukan ini, yaitu karena dia merasa bahwa dirinya memiliki beban dosa yang harus dipikul atas nama Kenpachi. Beberapa bulan kemudian sejak pertempuran melawan Aizen, Soul Society kini kembali dihadapkan pada peperangan lain, yaitu peperangan melawan para Quincy. Di awal peperangan ini, para Shinigami benar-benar dibuat kewalahan, sampai-sampai pimpinan tertinggi mereka, yaitu Komandan Yamamoto, harus meregang nyawa akibat terbunuh oleh pemimpin musuh. Di sisi lain, selama peperangan awal ini berlangsung, Unohana hanya bisa diam di dalam barak tanpa bisa ikut bertempur. Karena sejak awal dirinya memang sudah diperintahkan oleh sang komandan untuk tetap bersiaga di sana sampai pertempuran usai. Meski dalam hatinya Unohana ingin sekali ikut bertempur, tapi mau tidak mau dirinya harus tetap profesional dan tetap patuh pada perintah sang komandan. Unohana bahkan sempat menasihati Izane yang saat itu benar-benar tidak tahan dengan keadaan ini. Dia berkata bahwa dalam kondisi seperti ini, mereka harus tetap tenang dan jangan sampai melibatkan emosi. Setelah peperangan pertama berakhir, Divisi 4 yang dipimpin Unohana benar-benar dibuat kewalahan dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan beberapa pasien termasuk Byakuya, Renji, dan Rukia sampai harus ditangani langsung oleh Divisi 0 yang saat itu tengah berkunjung ke Seirete. Ditambah lagi, Unohana selaku pemimpin tim medis juga sempat mendapat sindiran dari Tenjiro karena dianggap kurang cekatan menangani kondisi ini. Sementara itu, sepeninggalnya Yamamoto, posisi Komandan Gotei 13 pun kini dipegang oleh Shunshui Kyoraku, yang memang telah ditunjuk langsung oleh Yamamoto melalui surat wasiatnya.
Di awal pengangkatannya ini, secara terbuka Kyoraku mengusulkan pada Sentral 46 untuk memberikan pelatihan khusus kepada Zaraki. Dia percaya bahwa kekuatan besar yang dimiliki Zaraki akan bisa menjadi senjata pamungkas mereka dalam menghadapi peperangan melawan Quincy. Dan nantinya orang yang akan melatih Zaraki adalah Yachiru Unohana, orang yang dulu dikenal sebagai Kenpachi pertama. Sementara dari pihak Unohana dan Zaraki sendiri, mereka ternyata sama-sama menyanggupi usulan tersebut. Bahkan mereka berdua pun seolah sudah tahu bahwa pelatihan nanti bukan hanya sekedar pelatihan biasa, melainkan itu adalah pertarungan antara dua Kenpachi yang berpotensi akan saling membunuh satu sama lain. Maka dari itu, sebelum menjalani pertarungan tersebut, keduanya pun terlebih dahulu menulis surat wasiat yang ditujukan pada sang wakil kaptennya masing-masing. Sementara di sisi Unohana sendiri, dia menganggap bahwa pelatihan ini adalah sebuah kesempatan baginya untuk menebus dosanya kepada Zaraki. Kemudian setelah beberapa waktu, hari pertarungan antara keduanya pun tiba. Saat itu di sebuah area di penjara bawah tanah Muken, kedua Kenpachi saling berhadapan satu sama lain. Pada momen ini, Unohana yang sebelumnya berpenampilan lembut kini berubah kembali ke penampilan lamanya yang begitu sangar dan suram. Zanpakuto yang selama ini jarang dipakai untuk bertarung saat itu juga telah dia angkat dari sarungnya. Di awal pertarungan, keduanya terlihat sangat bersemangat melancarkan serangan. Namun entah mengapa, meski terlihat bersemangat, Zaraki tampak seakan menjadi lemah dari biasanya. Melihat hal itu, Unohana pun seketika teringat akan pertarungan pertamanya dulu saat melawan Zaraki. Pertarungan itu tidak beda jauh dengan yang sekarang ini terjadi, di mana Zaraki terlihat menahan diri mengeluarkan kekuatannya. Usut punya usut, ternyata inilah dosa besar yang dimaksud oleh Unohana. Dia merasa bahwa gara-gara dirinya, Zaraki memiliki kebiasaan untuk membelenggu kekuatannya setiap kali melawan musuh yang cukup kuat. Walau ini tidak disadari oleh Zaraki, tapi Unohana dapat mengetahuinya dengan jelas bahwa kebiasaan inilah yang menghambat tumbuh kembang Zaraki dalam meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, sebagai penebusan dosa, pada pertarungan ini Unohana bermaksud ingin membantu Zaraki untuk melepaskan belenggu tersebut, yang mana nantinya akan membuat Zaraki lebih lepas untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Seiring pertarungan sengit berjalan, Unohana kini semakin mendominasi pertarungan. Sambil terus melancarkan serangan, dia berkali-kali memancing Zaraki untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Semakin Zaraki terpancing, semakin Unohana meningkatkan kekuatannya. Bahkan pada momen tertentu, secara mengejutkan, untuk pertama kalinya Unohana mengaktifkan kekuatan bangkai mematikan di hadapan Zaraki. Yang mana hal ini sontak membuat Zaraki semakin bersemangat dan mulai menikmati pertarungan. Unohana tahu betul bahwa untuk memancing keluar potensi Zaraki, dirinya harus membuat Zaraki berada di ambang kematian. Maka dari itu, dengan bangkainya yang mampu melelehkan apapun, dia saat itu berkali-kali melelehkan Zaraki hingga membuat Zaraki hampir mati. Tapi untungnya, dengan teknik Kaido yang dikuasainya, Unohana mampu menyembuhkan kembali Zaraki dan membuatnya tetap hidup terus-menerus. Seiring waktu berjalan, pertarungan pun kini telah semakin mereka nikmati. Baik Unohana maupun Zaraki, keduanya sama-sama asik memberikan serangan. Karena dari dulu Unohana telah menganggap bahwa Zaraki adalah satu-satunya pria yang mampu memuaskan hasrat bertarungnya. Begitupun Zaraki yang juga berpikir demikian. Menurutnya Unohana adalah orang yang dia kagumi sejak dulu karena telah memberikannya kepuasan dalam bertarung. Akan tetapi walau keduanya saling menyukai pertarungan satu sama lain, sayangnya takdir yang mengikat mereka berdua tidak bisa mereka hindari. Karena secara kita tahu, mereka adalah penyandang Kenpachi yang tidak boleh hidup dalam satu generasi. Dan kini setelah pertempuran sengit yang mereka jalani, dengan satu tusukan kuat, akhirnya Unohana pun berhasil terbunuh oleh Zaraki. Pada saat-saat terakhir ini, Unohana terlihat sangat merasa bersyukur. Dia menyadari bahwa berkat pertarungan tadi, kini Zaraki sudah tidak lagi terbelenggu oleh kekuatannya sendiri. Dan dengan ini, dosa yang selama ini dia pikul akhirnya berhasil dia tebus. Begitu juga nama Kenpachi yang dulu belum sempat dia berikan, saat ini bisa dia lepas dengan cara yang benar. Sambil tersenyum penuh kelegaan, Unohana pun kini akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.
Itulah akhir dari sang pemegang gelar Kenpachi pertama yang selama ini bersembunyi di balik nama dan kepribadian yang palsu. Demi pertanggungjawaban atas gelarnya di masa lalu, dia rela memberikan nyawanya sekaligus membangkitkan kekuatan baru bagi sang generasi penerus. Hanya ada satu Kenpachi di setiap generasi, itu adalah aturan dan juga takdir yang tidak dapat dihindari. Karena ketika dua orang kuat bertemu dan saling beradu pedang, maka hanya ada dua pilihan, antara membunuh atau membangkitkan orang kuat lainnya. Yachiru Retsu Unohana.